Oke, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah hingga Pak Radit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofonnya gede banget ya. Aduh. Oke, pandemi ya teman-teman. Masih dalam suasana pandemi nih ya. Kelasnya online semua masih ya yang mahasiswa? Masih. Saya sebenarnya khawatir nih kalau misalkan nanti kelas online ini terus berjalan, apalagi sampai 4 tahun, itu tandanya ada mahasiswa yang full selama 4 tahun online. Kebayang nggak sih kalau misalkan mereka nanti masuk kerja, ketika di interview kerja, oke, silahkan perkenalkan diri Anda. Buffering, Mas. Ya, nama saya. Lama gitu. Terus kadang ada lagi ya, misalkan, ya silahkan perkenalkan nama Anda. Sinyal ya. Sinyalnya parah ya. Itu, waduh, kebayang kan kalau misalkan, ya itu kondisi online ini ya. Dan juga, ngomong-ngomong soal online ya, masih ada lagi yang sekarang lagi ngetren ya. Katanya pinjaman online dihapus ya sekarang ya. Sudah ditertibkan ya kan. Pinjaman online ditertibkan. Meskipun pinjaman diteruskan ya. Coba ya. Negara mah bebas ya kan. Bebas kalau negara. Maaf Mas. Sensor ya. Nggak tahan soalnya kalau ngomong soal itu tuh ya. Tadi pinjaman online ya. Tadi juga dikenalkan saya pernah ya jadi dosen tetap di salah satu perguruan tinggi yang hebat di Indonesia. Mantap ya, nggak usah tepuk tangan. Masih sekarang, sampai sekarang saya masih ngajar di salah satu perguruan tinggi. Dan gimana ya, kalau misalkan sebagai seorang dosen tapi juga berprofesi sebagai seorang stand up comedian, itu kadang banyak mahasiswa itu kadang agak-agak kurang ngajar gitu loh. Jadi baru ngajar, Pak Radit ya, komika kan Pak ya, ngelucu dong. Ini kurang ajar banget ya. Emang segala sesuatu yang profesi sampingan, apakah itu selalu siap untuk disuruh tampil kapanpun? Kan enggak ya. Akhir-akhir ini saya juga menekuni profesi sebagai seorang pendongeng. Ketika masuk kelas ada itu mahasiswa yang nyeletuk gitu ya, Pak kemarin habis dongeng dong, cerita dong. Cerita maupun stand up itu kan butuh persiapan. Saya khawatir gini, suatu saat saya akan menjadi debt collector. Pak, tagih dong. Enggak juga kan ya. Well gini, kelas online itu kan nggak cuma di tingkat universitas kan, ada yang dari SD, SMP, SMA, bahkan anak saya yang sekarang SD itu juga, takut. Itu juga sekarang di anak SD kuliahnya online gitu loh. Jadi kan kita sebenarnya sebagai orang tua kan berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh gadget. Tapi kenyataannya sekarang anak-anak bisa dibilang 8 jam sehari udah di depan gadget. Kadang kalau misalkan lepas pengawasan dikit, dia buka TikTok guys. Kalau nggak TikTok ya Instagram Reels gitu ya punya mamanya. Dibuka-buka, akhirnya dia ngelihat ada yang joget-joget segala macam, dan ngelihat yang sekarang lagi tren itu kan meme-meme tertentu, kemudian ada lagi lagu-lagu TikTok yang khas gitu kan. Pernah suatu kali saya nanya, Kak, kamu udah belajar belum? Dan dia bilang, bentar Pak. Sudah. Anak saya laki loh, tapi goyangnya gitu beneran. Ini beneran. Ini parah gitu loh. Terus misalkan, Kak, sudah ngafalin surah apa? Banyak Bapak. Ya Allah, kamu tuh nonton apa gitu kan? Itu beneran terjadi teman-teman. Dan pengaruh dari K-pop, dari online ini ya, juga berpengaruh di ibu-ibunya, mama-mama muda kebanyakan. Karena ya gabut ya kan, nggak bisa ada aktivitas di luar, akhirnya udah nonton drama Korea. Dan saya khawatirnya nih,
identitas budaya bangsa kita juga hilang gitu kan. Banyak yang mama-mama muda jadi ikut-ikutan logatnya jadi ke Korea-Koreaan gitu kan. Bahkan pernah muncul meme salah satu ya konten di salah satu akun gitu ya, pakai bahasa Sunda gitu. Nah, saya pernah denger serius ibu-ibu di mas-mas sayur lewat itu yang pakai gerobak, yang pakai motor gede yang dari Magelang biasanya ya. Ibu-ibu nongkrong gitu kan. Itu logatnya ala-ala Korea gitu loh. Jadi datang, "Hey, annyeonghaseyo." Tumbas. Masih pakai tumbas, masih ya lokal dikit ya. Kemudian dijawab, "Deh, bude maksudnya." Terus beras sekilo. Saya denger, what gitu kan. Terus 50.000 oh. Larangnya. Ini dia. Dia khawatir gitu ya ke depan. Dan juga misalkan dengan K-pop ini pengaruh ke gaya makanan juga gitu. Khawatir aja sih. Suatu saat mungkin ada yang datang gitu ya ke warung gudeg gitu kan. Datang dengan dance ala-ala K-pop gitu. Gudeg satu. Ibunya nanya, "Lauknya apa?" Biasanya gitu ya, ibu-ibu gudeg ya. "Lauknya apa?" "Pizza ada nggak? Disuir ya." Ya kali gitu kan, ada yang minta pizza disuir gitu. Ini lagi yang lagi viral nih sekarang, yang lagi viral ya. Yang lagi viral itu pada ngikutin nonton Squid Game nggak sih? Ada ya, tapi ya Squid Game tahu kan ya, Squid Game. Itu kan tontonan dewasa ya. Tontonan dewasa. Pernah suatu hari saya sholat jamaah di masjid nih, maghrib. Selesai sholat jamaah maghrib, anak-anak TPA-nya nih, tiba-tiba sayup-sayup terdengar itu tuh lagunya yang red light green light itu. Anak-anak nyanyiin itu, anak-anak. Tapi sayurnya parah. Kalau ingat gini jadi geli saya. Jadi dia gini ya. Salah satu anak kecil, masih kecil banget. Nyanyinya gini. "Kokoa tongji susu bendera." Saya terus kaget gitu kan. Ada yang lebih agak gedean gitu langsung ngeplak kepalanya. Nyanyinya orang ngono le katanya kan. Terus piye? "Kokoa tongji susu bendera." Di belakang ada yang nyaut, "Minuman! Bisa jadi!" Waduh! Gagal aturan main ya kan. Ya, terus si kakaknya bilang, "Orang ngono le main nih. Jadi kalau tutup kalian semua gerak, kalau pas buka kalian diem." "Oh iya mbak," katanya. Terus mbak aja ya yang nyanyi. Bayangan saya nih mbak tahu gitu yang lagu nyanyian yang bener gitu kan. Ternyata nggak jauh beda ya. "Kokoa kunci tiang bendera." Anak-anak pada bubar. Anak-anak yang ngira main petak umpet ya. Iya, saya biasa dikenal dengan membawa boneka ya. Lola, kadang bawa Pak De Syukur. Nah, hari ini saya nggak bawa boneka. Kenapa? Jujur aja teman-teman, saya sekarang minder. Sekarang pemain boneka itu banyak yang lebih hebat gitu loh, lebih canggih-canggih. Bahkan sekarang Mas Panji Pragiwaksono juga ikut main boneka ya kan. Jujur saya minder sebagai pemain boneka yang sudah lama. Apalagi sekarang itu ada yang jago banget gitu main bonekanya. Bukan Mas Panji, ada yang lebih jago. Di mana nggak jago? Bonekanya. Terima kasih saya. Assalamualaikum.